Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Kamis tanggal 27 Februari 2025. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya untuk hari ini. IHSG hijau tadi terjadi technical rebound untuk IHSG, bahkan sempat nyentuh area resistennya mendekati 6.700-an tapi gagal breakout ya. Hari ini harga tertingginya cuma mentok di 6682, nggak sempat mencoba breakout sih, cuman mendekati resisten aja, habis itu turun lagi dan close di 6606. Secara teknikalnya masih kurang bagus karena gagal breakout ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 26 Februari secara keseluruhan asingnya masih distribusi, masih net sell dan lumayan banyak ya di saham BBCA. Net sell sebanyak 433,6 M ya. Setelah kemarin Bank BRI, hari ini BBCA yang didistribusi cukup banyak oleh asing. Selain di saham BBCA, untuk asingnya juga distribusi cukup banyak di saham Bank Mandiri 157,4 M. Di AMRT, BBRI, CBP juga keluar ya. Kemudian yang paling banyak dibeli asing Bank BNI, Medco, UNVR. Ini setelah kemarin longsor cukup dalam, hari ini asingnya masuk 16 M-an ya, dan hitungannya cukup rame sih UNVR hari ini. Nilai transaksinya 147 M-an, itu cukup lumayan rame dibandingkan beberapa waktu yang lalu ya. Di Adaro juga masuk walaupun cuma 16 M-an lebih. Cuman ya ini secara keseluruhan hari ini masih didistribusi oleh asing untuk IHSG. Jadi untuk besok ya mudah-mudahan sideways dulu ya untuk IHSG. Kalau bisa naik breakout di atas 6.700 ya bagus. Cuman kalau gagal breakout di atas itu, mudah-mudahan untuk polanya masih paling nggak sideways dulu seperti ini. Kita lihat aja untuk besok Kamis. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan lihat dulu saham BBCA yang paling banyak dijual asing untuk hari ini, dan secara teknikalnya dijaga ya, walaupun aslinya keluar cukup banyak. Untuk BBCA hari ini dijaga di area support ya kelas pas di area supportnya 8775. Tadi sempat jebol, cuman dijaga untuk hari ini. Nggak tahu untuk besok ya. Kalau misal besok BBCA masih didistribusi asing, nggak menutup kemungkinan bisa merah. Dan kalau itu terjadi, mending jangan buru-buru buat average down, atau mungkin yang masih punya posisi di atas dan nyangkut cukup banyak. Ya kalau tujuannya untuk investasi sih, selama belinya pakai uang dingin, ya santai aja ya, mudah-mudahan nanti bisa rebound lagi, mengingat untuk fundamentalnya juga cukup kuat, profitnya juga terus konsisten bertumbuh ya dibandingkan kompetitor yang lain. Hitungannya untuk BBCA cukup bagus untuk pertumbuhan profitnya. Oke, mungkin seperti itu untuk BBCA. Besok sih lihat aja di awal market ya. Untuk hari Kamis semoga aja bisa langsung hijau dan ada yang jaga harga untuk di level 8775. Mudah-mudahan sih seperti itu. Kalau lihat transaksi hari ini sebenarnya nggak bagus-bagus banget ya, aslinya keluar 433 M-an. Dan kalau kita lihat untuk transaksi BBCA hari ini didistribusi oleh asing, ini kelihatan sekali. ZP, RX, BK, KZ ya, net sell. ZP, RX, BK-nya versi asing ya ini. Ya kan, ZP, RX, BK versi asing, jadi didistribusi oleh asing, ditampung retail, dan sebagian didominasi broker-broker lokal ini ya. Di broker lokalnya didominasi broker-broker retail, maksudnya seperti itu. SQ, YP, XL, CC, PD, YU, XI ya kita tahu sendiri, di broker-broker yang cukup familiar ya kita gunakan. Jadi mungkin untuk besok kalau masih merah ya, buat teman-teman yang tadi udah ambil posisi, untuk kalau besok masih merah, kalau nggak mau cut loss ya jangan buru-buru buat average. Dan mungkin seperti itu aja untuk saham Bank BCA sih. Resistennya lumayan tinggi di 9250 ya. Semoga aja kalau misal
Merah di awal market nanti bisa breakout lagi di atas 8775, cuman kalau merah dan belum bisa breakout lagi di atas 8775 mending wait and see aja. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham BBRI yang hari ini naik sih 0,53%, cuman tadi sempat buat low baru ya. Jadi ini apa ya, double bottom misal maupun double bottom pun kurang sempurna ya, bukannya kurang sempurna, kurang bagus ya. Ini dijaga di atas 3.800, tadi lumayan volatile juga untuk saham Bank BRI, sempat turun ke 3760 ternyata ya hari ini tadi, cuma ditarik naik lagi, jadi ada yang jaga harga untuk BBRI hari ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya sih asingnya net sell, walaupun cuma 32,4 M cuma net sell, nilai transaksinya 900-an M, jadi kemungkinan untuk asing ya sebagian ada yang jaga harga ini. Coba kalau kita cek untuk BBRI hari ini tanggal 26 yang masuk ada RXZP versi asing masuk ya kan. Untuk RXZP nya versi asing nih, kalau kita lihat di sini untuk RX hampir seluruh transaksinya buy ya untuk RX versi asing di saham BBRI, jadi cenderung akumulasi. Nilai transaksinya 89,9 M, 98 dan net buy 89,97 M. Untuk ZP net buy lumayan banyak 89,7 M. KZ net buy 12 M dan mereka bergerak asing. Dan untuk asingnya yang distribusi hari ini ada BB 116 M, PKAK. Jadi yang nampung asing juga sih, transaksinya hari ini juga didominasi oleh asing. Semoga aja untuk BBRI besok bisa rebound ya, semoga aja seperti itu. Pantau masih 3.800, jebol di bawah itu jangan perlu buat average down, atau buat teman-teman yang tadi atau kemarin udah ambil di area support, ya semoga aja naik sih. Untuk target price-nya masih di 4.100 ya, 4.090, 4.100 itu resisten terdekat untuk saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang didistribusi asing juga lumayan banyak. Harga sahamnya hijau ya, walaupun aslinya net sell, tapi secara teknikalnya ya mencoba buat bagus sih secara teknikalnya. Itu surplus 1,03% ke level 4920. Ini untuk saham Bank Mandiri hijau naik 1% lebih ke 4920 ya untuk saham Bank Mandiri ini. Untuk besok sih ya mungkin kalau buat teman-teman yang tadi atau kemarin tak ambil posisi di dekat area supportnya ini ya, semoga aja besok masih bisa bertahan ya di atas 4840. Ini masih jadi area support terdekat untuk saham Bank Mandiri, dan resistennya lumayan tinggi sebenarnya kalau bisa bagus polanya ya. Kalau polanya bisa sideways atau konsolidasi, itu resistennya ada di 5.400, jadi lumayan tinggi sih untuk volatilitas Bank Mandiri ini ya kalau untuk swing. Coba kalau kita lihat di sini untuk transaksinya hari ini Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini asingnya net sell sebanyak 157,4 M. Kalau kita lihat lebih detail Bank Mandiri. Bank Mandiri ini secara keseluruhan sebenarnya masih ada yang distribusi ya, yaitu AK 155 M, YU 121 M, dan yang nampung asing juga sih. Jadi yang transaksinya hari ini didominasi oleh asing, asingnya lebih banyak yang keluar. Tapi jadi untuk besok mungkin masih pantau 4840 ya, semoga aja nggak jebol di bawah itu untuk saham Bank Mandiri. Itu untuk saham Bank Mandiri, semoga aja IHSG bisa hijau, dan ada potensi untuk saham Bank Mandiri juga rebound ngejar lagi resistennya yang di 5.400. Mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri.
Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI ya. Bank BNI yang aslinya masuk, harga sahamnya ribuan. Polanya masih konsolidasi atau sideways ya. Untuk polanya atau skenario-nya masih seperti ini. Semoga aja bagus ya untuk pola saham Bank BNI ini. Jadi buat teman-teman yang tadi atau kemarin ambil di area support ketika jebol 4260-an ya, ini target price-nya untuk swing ada di 4700-an. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya Bank BNI masuk hari ini aslinya 36,7 M. Semoga aja awal yang bagus ya untuk apa ya, setelah nyentuh resist support ya, berarti untuk saham BBN ini. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Bank BNI sih yang distribusi ini lokal, sebagian asing. Candlenya sebenarnya lumayan bagus ya ini untuk saham BBNI dalam 2 hari terakhir ini. Kemarin bentuk apa ini namanya, doji, cuman ya ke arah bullish. Hari ini hijau, setelahnya itu harga tertingginya di 4350, nggak ada perlawanan turun. Jadi kalau besok hijau ya bagus ya, berarti untuk target price-nya masih di 4720. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BNI ya. Kalau baru mau entry NGHK ya agak telat, cuman kayaknya belum terlalu telat-telat banget sih, tapi disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham WIFI yang hari ini ngegas naik ya, setelah kemarin dijaga di area support. Tadi juga sempat nguji supportnya lagi di berapa, 2100 ya, 2100, dan ditarik naik lagi 2090. Sorry, harga tertinggi hari ini di 2009 ya, itu area support sih ya. Ya artinya tadi untuk saham WIFI sempat koreksi turun, nguji supportnya lagi, ada yang jaga harga mantul naik. Secara trennya masih strong bullish ya, jadi tren bullishnya belum patah. Buat teman-teman yang mau entry, kalau mau ngangkat di 2610 ya agak gimana ya gitu ya, agak was-was. Tapi kalau yang udah ambil posisi tadi atau kemarin di area support ya, floating profitnya cukup gak banyak ya, 18% ini. Lebih malah kalau misal tadi sempat ambil pas di area support ya. Jadi pantau aja area supportnya ini. Untuk besok apakah bisa ke area sini lagi atau enggak ya, ya tergantung market makernya ya. Kalau untuk target price-nya sih misal masih lanjut ngegas naik uptrend cukup tinggi, ada di 3320. Mungkin buat teman-teman yang mau scalpingan ya di saham WIFI, misal nekat buat nge-HK atau gimana, udah punya posisi dan belum sempat floating, belum sempat taking profit ya, di sini target price-nya kalau besok ngegas naik ya. Kalau ngegas naik ada yang goreng target price-nya di 3300-an. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham WIFI. Disclaimer ya, semoga aja sih bisa ke area sini ya, 3300. Cuman kalau saran saya sih, karena ini saham yang ya hitungannya goreng ya, bukan goreng apa ya, ya seperti itulah ya, volatilitasnya tinggi, resikonya juga cukup tinggi. Jadi udah profit lumayan, nggak ada hasilnya buat diamankan ya. Kalau mau tetap hold buat ngejar target price 3300 ya, ya jangan terlalu banyak ya. Ya bukan terlalu banyak ya, disclaimer lah. Cuman profit lumayan, sebagian diamankan aja, aman seperti itu. Nanti koreksi ambil lagi ketika berada di area support. Itu untuk saham WIFI. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk WIFI gimana? Untuk saham WIFI hari ini tanggal 26 Februari asingnya net sell 100-an juta. Itu cukup ramai, 400-an M untuk nilai transaksinya. Kalau kita lihat lebih detail, WIFI tanggal 26 Februari secara keseluruhannya di market maker utamanya XL, YP, cuman mereka scalpingan ya. MG masuk 11,8, masih posisi buy, rata-rata belinya di 2400. Berarti posisinya hari ini untuk MG floating profit ya 210 poin, lumayan tinggi floating profitnya untuk MG. Jadi
Ya perlu hati-hati sih kalau AMG tiba-tiba taking profit karena kita tahu sendiri karakternya scalpingan ya. Mudah-mudahan di HK dulu di awal market oleh AMG jadi ada potensi buat hijau ya. Apakah nanti selama running trade bakal kejar 3.300-an atau enggak ya kita lihat saja besok ya, yang pasti kalau mau langsung ke HK di 2610 ini ya jangan ini sih apa ya, jangan lepas pandangan ya dari market ya, takutnya kalau tiba-tiba longsor gitu nanti, atau pasang trailing stop aja buat teman-teman yang udah floating profit itu lebih aman. Itu untuk saham WIFI ya. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham AMRT. Cukup ramai hari ini dan turun Alfa Ria Trijaya ya. Turun 7% lebih, gagal bertahan di atas supportnya 2330 jebol dan nggak bagus sih untuk candlenya, nggak bagus banget. Target price-nya kemana ini untuk area support untuk sama MRT ya. Coba kita cari kira-kira target penurunannya ke berapa ini untuk sama MRT. Jadi hapus. AMRT. Ini nggak bisa dihapus lagi. Kita gambar aja pakai warna kuning, kira-kira target supportnya ke level berapa untuk saham AMRT di sini. Kalau misal besok masih turun ya, itu jangan buru-buru buat entry karena supportnya ada di 2070 ya. Di target price untuk saham AMRT misal masih bearish, jadi jangan buru-buru buat entry. Candlenya sih nggak bagus untuk hari ini dan beberapa waktu terakhir juga kelihatan sekali tren bearishnya cukup kuat untuk saham AMRT ini. Kalau kita lihat transaksinya coba hari ini, AMRT tanggal 26 Februari, asingnya distribusi 42M, cukup banyak ya hitungannya untuk pas AMRT. Kalau kita lihat lebih detail sih hari ini tanggal 26 Februari, AMRT ada ya nampung DX ya. DX-nya versi asing juga sebenarnya, cuman distribusi asing lebih banyak. BK, AK, YU, BB, RX versi asing net sell. Untuk besok sih kalau kita lihat yang masuk sebagian retail ya, EPD, XL, kita lihat lebih bawah ada XC juga masuk. Jadi untuk besok sih ya seperti tadi, secara teknikalnya juga nggak mendukung, jadi mending jangan buru-buru buat entry, atau buat teman-teman yang misal kemarin ketika sideways ini di area resisten 2450-an udah ambil posisi malah jebol support dan floating loss, ya jangan buru-buru buat average down kalau nggak mau di cut loss ya. Ya mungkin seperti itu sih. Kalau mau cut loss agak nanggung sebenarnya karena ini udah jebol support jauh ya, jadi takut kalau mau entry lagi amannya nunggu di area support selanjutnya aja 2070, mungkin itu lebih aman ya. Atau yang baru mau entry pantau area 2070 untuk besok, semoga aja nggak sampai jebol di bawah ini. Oke, itu untuk saham AMRT. Selanjutnya kita akan cek saham Goto yang hari ini aduh tadi sempat ke ini ya 74 cuma dijaga. Mungkin buat teman-teman yang sempat dapat posisi di area supportnya ya lumayan si floating profit ya, walaupun hari ini Goto di minus 1,28%, cuman kalau tadi ambil posisinya pas di area support ya floating profit ya. 3 poin itu lumayan ya untuk saham Goto di harga saat ini di bawah 100 itu lumayan. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham Goto hari ini. Goto hari ini tanggal 26 Februari
lumayan rame sih, ya nggak rame-rame banget sebenarnya untuk sekelas Goto ya yang market capnya cukup gede. Secara keseluruhan Goto hari ini ada BB yang masuk lagi 15M dan yang keluar AK. Secara keseluruhan ada ya sedikit akumulasi sih, cuman untuk besok sih harapan kita atau mungkin buat teman-teman yang tadi ambil posisi di area support ya semoga aja bisa break lagi ya di atas 78. Untuk besok pantau aja 78, mudah-mudahan bisa naik dulu. Uji 78 kita lihat apakah bisa break atau enggak ya, kalau gagal breakout mending diamankan aja yang udah floating profit ambil di area support tadi. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Goto, pantau 78 untuk besok Kamis. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS. BRMS harganya masih turun ya. Gagal bertahan ya. Kemarin itu nutup gap cuma dijaga di atas support 394, hari ini langsung jebol di bawah itu. Nah, secara teknikalnya hati-hati kalau besok masih merah ya, supportnya ada di 366, 368 ya, di area sini sih. 360-an, 366. Pantau level itu untuk sampai RMS misal besok merah ya, mudah-mudahan sih bisa mantul naik seperti ini untuk polanya. Cuman kalau langsung hijau ya resisten terdekannya di 394 udah jadi resisten terdekat untuk saham BRMS. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya hari ini BRMS tanggal 26 Februari asingnya net sell 10,9 M. Kalau BRMS kalau kita lihat transaksinya hari ini tanggal 26 Februari didistribusi ya oleh AK RX mereka broker asing. Untuk lokalnya mana ini untuk saham BRMS kayaknya didominasi oleh lokal sih. Aslinya distribusi, untuk aslinya yang distribusi ada AK19. Untuk besok lihat transaksinya hari ini kayaknya juga nggak terlalu bagus, jadi hati-hati kayaknya ada potensi turun dulu nguji support di 366 ya, pantau 366 ini sih. Kalau ada yang jaga harga disclaimer kalau mau entry untuk swing, tapi cuman kalau jebol di bawah itu wait and see aja dulu karena takutnya ada potensi ngejar 324. Itu sampai RMS ya. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang hari ini kirain mau turun dulu, ternyata hari ini langsung naik ya 2,44%. Tadi pagi juga langsung open gap atas walaupun sempat turun cuma naik lagi. Di tengah-tengah antara support sama resisten agak nanggung sebenarnya kalau mau entry untuk swing atau trading ya. Cuman kalau untuk investasi jangka panjang di level 25-20 juga gak terlalu mahal, jadi lumayan berani buat entry ya kalau untuk jangka panjang. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Telkom hari ini asingnya net buy gak terlalu banyak 6,1 M. Lihat transaksinya juga hitungannya gak terlalu ramai, cenderung sepi sih untuk saham Telkom hari ini. Kalau kita lihat lebih detail sih Telkom hari ini tanggal 26 Februari secara keseluruhannya asingnya ada yang masuk tapi juga ada yang keluar ya. Yang distribusi paling banyak asing yaitu BK 37M, yang nampung pun paling banyak asing yaitu AK 30M-an. Untuk lokalnya nggak terlalu mendominasi, bagus sih didominasi asing ya. Jadi asing udah mulai tertarik buat meramaikan saham Telkom. Atau sendiri untuk saham Telkom ini didominasi oleh asing ya, saham yang floating. Jadi kalau asingnya udah mulai rame, bagian udah berani masuk yang cukup banyak, itu tanda yang cukup bagus sih sebenarnya. Jadi mudah-mudahan bisa breakout aja dalam waktu dekat di atas 2700. Mungkin seperti itu ya untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham brand. Hari ini untuk saham brand masih gagal breakout ya, walaupun hijau 4,90%, tadi sempat menyentuh mendekati resistennya di harga tertinggi hari ini di 6.600, cuman masih belum berhasil breakout untuk hari ini. Nggak tahu ya untuk besok, kita lihat aja gimana, apakah langsung hijau dan
bisa breakout di atas 6.650 atau enggak. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham Brand tanggal 26 Februari net sell 4,4 M. Kalau kita lihat lebih detail Brand tanggal 26 Februari nggak terlalu rame sebenarnya ya untuk asing. Lokalnya yang masuk malah didominasi retail, jadi perlu hati-hati. XL, SQ, MG, XI, Net, Buy yang masuk jadi didominasi oleh broker-broker retail. Takutnya kalau besok merah ya. Ya kayaknya kalaupun merah kemungkinan masih sideways seperti ini sih untuk polanya. Tapi kan untuk volatilitas Brand ini lumayan tinggi ya. Jadi kalaupun merah ya rasa sih kalau baru entry ya. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham Brand. Masih pantau 6650 untuk besok Kamis. Selanjutnya yang terakhir ini kita akan coba cek saham PTRO. Naik sih tapi belum terlalu tinggi 2,15%, posisinya masih di tengah-tengah antara support sama resisten. Kalau baru mau entry agak nanggung sebenarnya. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham PTRO hari ini tanggal 26 Februari masuk sih asingnya 8,7 M. Kalau kita lihat lebih detail PTRO hari ini tanggal 26 Februari yang masuk sama yang keluar nggak terlalu beda jauh, cuma ada sedikit distribusi. Yang distribusi asing, yang distribusi ini lokal ya, domestik. Untuk asingnya net buy, cuman nggak terlalu banyak untuk nilainya. Ya kayaknya untuk besok kalau masih sepi ya mungkin sideways seperti ini. Kalau mau entry sih bagusnya dekat area support ya. Kalau di tengah-tengah ini nggak terlalu direkomendasikan, agak nanggung juga, tapi disclaimer. Ya, untuk resisten tertekannya ada di 3560 dan supportnya di 2970. Itu untuk saham PTRO. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.